Video kali ini akan membahas tentang pelatihan kewirausahaan Get Six Pack bagi ibu-ibu dan suami-suami. Selamat menyaksikan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian kewirausahaan dan faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha. Apa yang dipikirkan ketika mendengar kata kewirausahaan? Uang, proses, diagram, belanja, tabungan, atau catatan. Kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Yang pertama yaitu ada faktor internal atau manusia, yaitu ada faktor pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Yang kedua adalah faktor modal, yaitu ada modal uang, tempat, serta peralatan. Yang ketiga ada faktor tenaga, ada tenaga manusia, tenaga mesin, atau tenaga binatang. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Lingkungan di sini digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan manusia. Nah, jadi bagaimana? Masih takut berwirausaha? Takut gagal? Takut rugi? Atau takut nggak balik modal? Nggak apa-apa kok, itu semua wajar. Yang nggak wajar itu kalau tidak mau mencoba sama sekali, apalagi kalau punya potensi, kan sayang. Untuk mengatasi hal itu, bisa kita belajar dari tokoh yang sudah sukses di bidang kewirausahaan. Salah satunya Ibu Lani Siswadi, pemilik Sambal Rudi. Ibu Lani Siswadi, perempuan kelahiran 18 Oktober 1953, sang pemilik usaha Sambal Rudi. Kala itu suaminya pulang membawa ikan dan udang hasil memancing. Dia kemudian memasaknya, ditambah sambal yang dia buat dan mengajak rekannya untuk bersantap bersama. Tak nyana, teman-temannya mengaku suka dengan sambal buatan Bu Lani. Mereka merespon positif dan iseng mendorong agar Bu Lani membuat bisnis sambal yang sekarang menjadi bisnis utamanya. Ya ini gara-gara aku kan cuma jual nasi udang pakai sambal. Customer Burudi beli sambelnya, Burudi beli sambel lah. Sedangkan sambel itu kalau sudah di istilahnya diobok-obok kan mungkin kurang bagus kalau aku jual. Kalau untuk makan oke lah, diobok sini biasa ya. Kalau orang pembeli bilangin beli sambel, gimana caranya? Kita nolak, pembeli kadang maksa, belilah Burudi pakai tempat seadanya di plastik itu. Lama-lama namanya aku ini jiwa bisnis dari kecil. Jadi kalau gitu membuat yang khusus untuk dijual. Diakui atau tidak, Sambal Burudi sudah ikut membesarkan nama kota Surabaya. Betapa tidak, Sambal Burudi sudah menjadi salah satu ikon wisata. Pantas rasanya jika kita mengatakan dia luar biasa. Sandi Priawan, Rizky Zulfi Anwar melaporkan untuk NET. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana memulai sebuah usaha. Yang pertama adalah pengamatan pasar. Tujuannya adalah agar barang atau jasa yang akan dihasilkan itu dibutuhkan dan dibeli pasar, sehingga memberikan keuntungan bagi pengusaha. Yang kedua, yaitu menentukan jenis usaha. Ada dua pilihan dalam menentukan jenis usaha, yaitu potensi usaha sesuai dengan kebutuhan pasar atau jenis kebutuhan pasar sesuai dengan potensi usaha kita. Yang ketiga ada pengaturan pengadaan barang dan bahan. Dalam tahap ini direncanakan bagaimana modal didapatkan, proses produksi akan berlangsung, bagaimana pembelanjaan alat dan bahan.
Yang keempat adalah penentuan harga jual. Tahap ini cukup penting karena di tahap ini selain menentukan harga jual, tahap ini juga menentukan berapa besar keuntungan yang akan kita ambil. Dalam perhitungannya, kita harus menggunakan rumus. Mau tahu apa rumusnya? Simak tutorial berikut ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah paham ya? Yuk next materi lagi. Yang kelima yaitu memproduksi produk. Setelah ditentukan harga jual, kita lanjut untuk memproduksi barang, membuat sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Yang keenam, menjual produk. Tentu dong kita udah susah-susah bikin produk tapi nggak dijual. Nah, di tahap menjual produk, kita berkewajiban untuk menawarkan produk kita agar orang tahu produk kita. Cara yang bisa digunakan yaitu ada diskon, tester, cicil, pameran atau iklan, sponsor maupun undian. Sudah paham ya semuanya? Sekarang waktunya kita praktek. Mari kita memasak. Bahan-bahannya yaitu ada tepung terigu, ada susu cair, lalu ada gula pasir serta garam, margarin cair, minyak goreng, dan telur ayam. Untuk langkah-langkahnya, campurkan tepung, gula, dan garam. Setelah itu, masukkan telur. Setelah dimasukkan telur, kita bisa memasukkan margarin cair, memasukkannya sedikit demi sedikit. Setelah dimasukkan margarin, kita akan masukkan susu, lalu aduk hingga rata. Setelah itu, adonan sudah kalis, maka bisa kita bentuk bulat-bulat. Tangannya diolesi dengan tepung terigu terlebih dahulu agar tidak lengket. Setelah dibentuk bulat-bulat, balur adonan tadi dengan minyak yang sudah disiapkan. Setelah semuanya sudah dibalut dengan minyak, diamkan selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, pipihkan adonan kembali. Seperti di gambar ya, itu dipipihkan adonannya. Setelah itu diiris-iris hingga berbentuk seperti jaring, tapi jangan sampai putus diiris-irisnya. Setelah diiris-iris, lalu adonan digulung-gulung seperti di gambar ya. Setelah itu dipelintir sedemikian rupa. Setelah digulung Adonan dipelintir-pelintir, lalu gulung adonan sehingga membentuk seperti gulung es. Nah, seperti di gambar ya. Lalu setelah itu adonan ditumpuk dan sedikit ditekan-tekan. Setelah adonan dibentuk es dan ditekan-tekan, goreng adonan hingga matang. Setelah matang, roti Maryam bisa disajikan dengan berbagai topping kesukaan Anda, bisa susu kental maupun keju. Resep selanjutnya, kita akan membuat pie susu teflon. Langkah yang pertama yaitu siapkan bahan-bahannya, yaitu ada tepung terigu, susu kental manis, tepung maizena, margarin, dan telur ayam. Setelah itu kita akan membuat kulit pie-nya. Masukkan tepung terigu, terus tambahkan margarin. Setelah itu aduk hingga merata. Setelah rata, masukkan susu kental manis, lalu diaduk hingga kalis. Setelah kalis, cetak adonan di dalam teflon. Dicetaknya seperti dalam gambar ya. Lalu tusuk-tusuk bagian bawah dengan garpu. Lalu yang kedua, kita membuat isian pie. Campurkan air dan tepung maizena, aduk. Tambahkan telur ayam, lalu aduk kembali. Setelah itu, tambahkan susu kental manis, lalu aduk hingga rata. Setelah rata, panggang pie dengan api kecil. Tutup lalu panggang pie hingga matang. Jika pie sudah matang, angkat, tunggu dingin, lalu sajikan. Seperti itu. Mudah bukan? Selamat mencoba.
Yang perlu disiapkan yang pertama yaitu ketela pohong 2 biji, kemudian ada minyak goreng untuk menggoreng, yang ketiga ada keju untuk taburan, ada gula putih secukupnya, ada gula aren, dan juga ada garam secukupnya. Selanjutnya setelah itu kita kupas ketelanya dan dipotong kecil-kecil. Kemudian siapkan air untuk mengukus ketelanya. Kemudian masukkan ketela, kira-kira kita tunggu sampai 30 menit. Setelah ketelanya matang, kemudian kita tumbuk halus. Setelah ketelanya halus, kemudian kita masukkan gula putih, garam secukupnya, dan gula merah. Kurus semuanya sampai merata. Setelah halus, kita cetak getuknya dan kemudian kita potong seperti ini. Kemudian goreng getuknya hingga matang. Setelah itu kira-kira ini sudah kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ditiriskan, kemudian pastikan dan taburi dengan keju. Halo, saya balik lagi nih. Gimana masak-masaknya? Seru bukan? Oh iya, ada yang lupa nih. Setelah dilakukan penjualan, seorang wirausaha harus melakukan pembukuan. Pembukuan apa itu? Pembukuan adalah pencatatan transaksi keuangan. Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama yaitu buat buku catatan pengeluaran. Yang perlu dicatat adalah tanggal pengeluaran, nomor cek atau nota, debit, kredit, serta keterangan. Yang kedua, buat buku catatan pemasukan. Yang perlu dicatat di sini adalah tanggal pemasukan, nomor cek atau nota, total, jumlah, keterangan. Itu yang ketiga, membuat buku kas utama. Yang perlu dicatat di sini adalah uraian apa saja barangnya, terus debit atau penerimaan, kredit, serta saldo. Yang keempat, ada buku stok barang. Yang perlu dicatat adalah tanggal, nomor, mutasi, jumlah stok, dan deskripsi. Yang kelima, ada buku inventaris barang. Buku inventaris barang itu berisi tentang tanggal pembelian, nomor inventaris, keterangan, serta jenis barang. Yang keenam, ada buku laba rugi. Nah, seperti ini ya bentuknya buku laba rugi. Nah, bagaimana? Saya kira sudah cukup jelas. Jika sudah cukup jelas, materi kami cukupkan sampai di sini ya. Kami minta maaf jika dalam penyampaian materi ada kata yang tidak berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.